kemudian khilafah Umayyah itu buruk gara-gara ada itu ya, kurang adil juga ya. Itu namanya Makanya gebiah uyah ya kalau Iya, gebiah uyah atau mengeneralisir. Jadi dalam sejarah itu tidak boleh ya nggak digeneralisasi. boleh, harus adil. Ya, karena panjang juga berapa tahun. Ya, tadi disinggung ya pembelokan sejarah. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui sejarah itu sejarah yang lurus benar ya, atau sejarah yang sudah dibelokkan, dirubah faktanya ya. Itu bagaimana? Asalkan hati kita nggak dibelokkan gitu. Iya. Atau hatinya nggak ditikung. Iya. Ya begini. Jadi sejarah itu, sumber sejarah itu bagaimana kita mengetahui ini sejarah yang benar atau sejarah yang salah, kan harus ada uji kebenaran. Iya, iya, iya. Bagaimana aplikasinya dalam menguji itu? Jadi ada kan yang namanya sejarah primer atau sejarah yang paling otoritatif. Apa aja itu? Harus kita uji. Misalnya ada sebuah sumber sejarah atau misalkan contoh buku sejarah, dia menjelaskan sesuatu misalnya. Nah, maka harus kita uji apakah benar-benar sejarah ini benar. Sumber yang otoritatif atau primer itu diantaranya adalah sebagaimana yang dicontohkan dalam Islam, adalah dengan sistem transmisi lisan atau periwayatan. Oh iya, iya. Itu kayak penulisan sirah Nabi, sirah sahabat itu ya. Hadis. Nah, kemudian setelah itu juga ada peninggalan-peninggalan sejarah. Ya, bangunan, bendera, dan lambang, duit. ada Seneng kalau bahas itu ya. apa masa PPKM. Iya. Kemudian ada pelaku sejarah. Setara. Kalau bisa ada sumber lisan ditulis oleh pelaku sejarah ini disatkan. Juga para musafir. Misalnya kan dulu daerah Nusantara ini contohnya ada Emmanuel Mendes Pinto. Dia waktu pernah ke Kesultanan Demak pada waktu Sultan Trenggono ke Demak, kemudian dia menulis sejarah Demak waktu itu. Kemudian juga sumber-sumber dan yang lainnya. Makanya perlu diuji kebenarannya itu. Ada pembandingnya gitu. Dan ditagi kita juga perlu hati-hati ketika kita membaca sejarah. Kenapa? Karena setiap sejarawan itu mereka memiliki interpretasi tergantung seperti latar belakangnya si sejarawan itu. Ambil contoh De Graaf ya. De Graaf. Ini kan sejarawan kafir ya, barat ya. Iya. Dalam menulis sejarah itu juga menginterpretasi sendiri. Dalam misalnya Sultan Demak yang banyak diimajinkan buruk ya Sultan Demak. Nah, sejarah berdirinya dan seterusnya. Karena memang para sejarawan barat ini satu-satunya hal yang mungkin kita bisa ambil adalah ketika mereka terpeleset dalam menulis sejarah. Ceplosan. Ambilkan contoh begini, De Graaf itu pernah menulis bahwa Wali Songo dan Raden Fat di dalam mendirikan Kesultanan Demak itu dalam rangka tujuannya untuk semata-mata kekuasaan, semata-mata duniawi, ambisi duniawi. Nah, dari situ kita bisa mengambil fakta bahwa Kesultanan Demak ini benar-benar berdiri dan didirikan oleh Wali Songo. Misalnya seperti itu misalnya bisa dipahami. Meskipun nanti isinya ada tambah-tambahan negatif, tapi ada fakta-fakta yang kita ambil. Contohnya seperti itu. Makanya harus hati-hati kan. Saya juga punya buku. Bukunya itu detik-detik kota Sentul jatuh ke tangan Muslim. Jadi itu bukan kaum Muslim ya. Jadi di pembukanya ditulis yang kalah itu lebih menulis buku dari pihak yang dikalahkan. Artinya orang non Muslim ini
lebih banyak menulis buku terkait peristiwa jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan kaum muslimin daripada kaum muslimin itu sendiri. Nah, di situ ya, di situ disampaikan bahwasanya Muhammad Al-Fatih ya pemimpin itu kalau dalam sejarah literasi Islam kan dia terinspirasi di sabda Rasul kan dari Rasulullah dan pesannya kan latuf tahana Konstantinia walana amuruha walena dalika jais. Nah, itu tapi buku tersebut kan itu yang menulis itu John Crow. Dalam sejarah itu, dalam buku tersebut itu diceritakan bahwasanya Muhammad Al-Fatih ingin menaklukkan kota Konstantinopel karena terinspirasi Alexander the Great, Alexander Agung, terinspirasi oleh Kaisar, juga terinspirasi dari ramalan-ramalan kuno gitu. Itu seperti itu ya. Jadi digambarkan Al-Fatih orang yang antusias, yang punya ambisi tinggi, pemarah, jadi seperti itu. Nah, pokoknya lah punya sikap sama anaknya juga rasan gitu. Nah, kalau kita membaca itu misalnya salah membaca itu Pak, ada sebuah banding ya, gambaran kita terhadap misalnya tokoh Muhammad Al-Fatih ini pasti tentunya akan buruk juga gitu ya. Wah, kok kayak gitu kan gitu. Saya juga punya buku pembandingnya juga, jadi Prof As-Salabi menulis banyak kitab-kitab sejarah itu sama ini ya, Muhammad Al-Fatih 1453 ya, Ustadz Farid Show. Nah, jadi sangat berbahaya ya jika kemudian kita membaca sejarah keliru kan, gambaran jadi pertanyaannya oh iya jadi lupa. Ya, Apa tadi ya? Apa ya tadi ya? Mungkin saya menerjemahkan yang dimaksud Mas Agus. Maksudnya ingin bagaimana kita menyikapi gitu ya. Gitu ya. Itu tadi gimana yang saya sampaikan tadi, kalau penulisnya apalagi kalau orang kafir itu kan harus kita telah dulu, kita uji dulu. Di antaranya hal yang bisa kita ambil adalah ketika mereka terpeleset atau keceplosan. Nah, jadi gitu Mas Agus, kita harus selektif ya dalam mempelajari atau membaca sejarah itu. Orang-orang barat atau orang-orang kafir itu pada umumnya memang mereka cenderung subjektif, khususnya ketika menulis sejarah Islam, termasuk juga Muhammad Al-Fatih. Makanya kita perlu juga ada pembandingnya. Nah, misalnya kita baca bukunya Crow tadi, kemudian baca buku Muhammad Al-Fatih yang lainnya dari sejarah Muslim, karena memang Allah sendiri kan juga memerintahkan kalau berita itu datang dari orang fasik maka kita disuruh tabayun. Apalagi orang kafir. Ya, kita juga harus tabayun. Nah, kemudian kita juga memang tidak bisa pungkiri bahwa manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Iya. Muhammad Al-Fatih tidak dipungkiri juga ada kekurangannya. Iya, tentu. Nah, tapi kita juga harus adil, bahwa kekurangannya itu dibandingkan dengan kebaikannya jomplang. Lebih banyak kebaikannya tertutupi lah ya. Bagaimana jasanya untuk Islam dan memperjuangkan agama Islam. Nah, para ulama itu kan mengibaratkan begini, najis yang berada di najis misalnya telek cecak ya, telek cecak jatuh di air minimal 2 kulah itu kan najisnya udah tidak dianggap kan. Begitu pula ibaratnya Muhammad Al-Fatih mungkin ada kekurangan, tapi kan kebaikan kan banyak gitu kan. Iya. Kalau kita punya interpretasi tersendiri, kita misalnya sebagai sejarawan kok sudah benci terhadap Islam, maka kita hanya akan mencari keburukan itu tadi.
Gitu. Seperti itu. Begitu pula tentang bukan hanya tokoh, secara peradaban Islam pada umumnya. Misalnya kan ada nih orang-orang yang nggak senang terhadap kembali bangkitnya peradaban Islam yang menerapkan hukum Allah secara menyeluruh atau kafah itu kan. Iya. Biasanya nulis keburukan misalnya oknum-oknum apa berlaku semena-mena, menggunakan kekuasaan yang tidak semestinya seperti itu kan. Secara fakta memang ada ya. Secara fakta ada, tapi itu tadi kembali bahwa adanya noktah hitam di dalam peradaban Islam itu tidak bisa memungkiri atau tidak bisa menutupi atau kalah terhadap kebaikan-kebaikan dari peradaban Islam. Karena peradaban Islam itu terbukti memuaskan hati, mampu untuk memberikan kesejahteraan bagi muslim maupun muslim. Iya. Kejayaan umat seterusnya seperti itu. Nggak bisa dipungkiri memang ada nota-nota hitamnya. Iya, kayak misalnya melihat sejarah Umayyah misalnya bertumbuh pada Yazid misalnya, ya kan memang buruk ya. Antaranya Melihat itu kemudian dikatakan kemudian khilafah Umayyah ini buruk gara-gara ada itu kurang adil juga. kurang Ya. adil. Itu namanya Makanya gebyah uyah ya, kalau Iya. gebyah uyah atau mengeneralisir. Jadi dalam sejarah itu tidak boleh ya digeneralisir nggak seperti boleh, harus adil Iya, dalam menilai iya. sesuatu. Karena panjang juga berapa. Nah ini kan hanya sekecil ini ya itu tadi ya tidak dianggap ya. Karena apa? Karena wah, kemuliaan Islam itu ketika Umayyah ini ada tertutup semua. Masya Allah. Iya benar sekali. Belajar sejarah ini mulai nggak ngantuk lagi ya ini. Mulai cinta masalahnya. Oh ya. Faktanya juga kan, Hmm? bukan hanya masa Umayyah, peradaban Islam pada masa Rasulullah, pada masa Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah itu secara umum diakui oleh para sejarawan, bahkan sejarawan barat sendiri benar-benar gemilang. Bahkan ketika pada waktu itu Islam mengalami the golden age atau keemasan, tapi Barat waktu itu dalam keadaan dark age atau kegelapan. Kan banyak yang mengatakan bahwa kemajuan peradaban Barat saat ini itu tidak lepas ibunya adalah dari peradaban Islam. Ini bukan semata-mata kok kemudian romantisme sejarah, bukan, tapi bisa menjadi motivasi kita itu. Kita itu kan paham sejarah tadi, balik dari awal tadi, ketika kita itu memahami bahwa ketika Islam itu diterapkan secara sempurna, maka insya Allah itu akan memberikan kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Rahmatan lil alamin. Betul, kemaslahatan. Yeah. Bukan hanya bagi orang-orang Muslim, tapi juga memberikan kemaslahatan di dunia bagi orang-orang kafir. Masya Allah. Kita lihat sejarah kegemilangan Islam luar biasa ya. Ya, luar biasa ya.